Baik, pada pertemuan 4 kita kali ini saya akan bahas tentang animation. Oke, kita akan langsung masuk dalam materinya. Yang pertama ada penjelasan animasi. Animasi adalah proses menciptakan ilusi gerakan yang menampilkan gambar atau objek secara berurutan dengan cepat. Di mana animasi pertama itu muncul pada akhir abad 19, yaitu pada tahun 1880 hingga 1900. Di mana pelopor animasi pertama itu berasal dari Prancis, yaitu Emile Reinard, yaitu pada tahun 1892, di mana dia menciptakan praksiноskop teater yang memutar animasi bergambar di depan umum. Nah, di dalam pembuatan animasi di Unity terdiri jadi terdapat dua komponen utama, yaitu ada animatornya, kemudian ada rigging. Nah, fungsi dari animator untuk mengelola dan mengontrol animasi pada suatu objek, di mana dengan menggunakan animator, pengembang dapat mengatur transisi antar animasi, menentukan kondisi yang memicu animasi, dan mengendalikan animasi secara dinamis melalui skrip. Animator bekerja dengan menggunakan state machine yang mengelola transisi antar berbagai animasi di dalam permainan. Lalu kemudian rig atau rigging di dalam Unity dan Blender itu sama ya, gunanya untuk mengontrol gerakan karakter secara dinamis, baik di dalam game maupun dalam editor, di mana sistem ini menggunakan berbagai constraint seperti inverse kinematic atau multi-aim untuk menciptakan animasi yang lebih interaktif dan realistis. Komponen dalam rig itu terdiri dari 4, yaitu ada animator, rig builder, rig, dan constraint. Kalian bisa baca sendiri ya itu. Nah, kemudian ada tipe rig. Nah, tipe rig ini terbagi menjadi dua, yaitu humanoid dan generic. Kalau humanoid itu hanya dapat digunakan untuk karakter berbentuk manusia. Di mana humanoid itu langsung ada ya, kayak temanya dia langsung ada, terdiri dari 4 kalau nggak salah. Yang pertama ada kepala, ada tangan, ada kaki, sama badan. Nah, kalau model generik ini untuk objek non-manusia yang bentuknya aneh-aneh. Contohnya seperti hewan, robot, dan benda. Dimana kalau seandainya model generik ini, kalian akan kostum sendiri riggingnya. Lalu kemudian ada komponen animator. Komponen animator terdiri dari 6, yaitu ada animator komponen, komponen yang ditambahkan ke dalam game objek untuk menghubungkan objek dengan sistem animasi, anima controller yang digunakan untuk mengatur alur animasi dan transisi, animation clip yaitu untuk itu kumpulan gerakan atau transformasi yang disimpan dalam file aset Unity. Ada parameter variabel yang mengontrol transisi animasi. Ada state machine yaitu struktur logik yang menentukan bagaimana satu animasi berpindah ke animasi lain. Kemudian ada transition yaitu aturan untuk mengatur perpindahan antar animasi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kemudian ada jenis-jenis animasi. Jenis-jenis animasi yaitu ada pertama animasi 2D, di mana animasi ini dalam bidang datar. Animasi 3D dia itu ada panjang, lebar, dan volume ya, dia itu. Kemudian ada stop motion, yaitu membuat objek fisik nyata dan memfotonya frame per frame sambil sedikit menggeser posisinya. Contohnya seperti Shaun the Sheep, itu termasuk stop motion animation ya. Kemudian ada motion graphic, yaitu animasi grafis atau teks untuk keperluan visualisasi, lebih untuk efek estetika, bukan cerita. Kemudian ada rotoscoping, yaitu menggambar di atas footage nyata untuk membuat animasi realistis. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang ACT kalian. Baik, jadi pada ACT kita kali ini, kita akan membuat animasi. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat objeknya dulu. Nah, sebelumnya kan kemarin kalian sudah membuat objek ya. Nah, kita harus mengambil objek yang memiliki rigging atau mempunyai tulang-tulangnya gitu buat animasinya. Karena saya tidak punya, jadi saya akan menggunakan Mixamo aja ya. Nah, kalian bisa, untuk pertemuan ini kita pakai Mixamo aja untuk lebih gampang. Jadi pertama kalian masuk ke Mixamo. Ini link ya, link dari Mixamo. Nah, kemudian kalian login. Nah, kan karena saya sudah login ya udah, saya tinggal cari aja ini. Nah, kemudian saya ambil yang dancing aja supaya gampang. Ini
kalian harus berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Contoh adalah saya pakai ini, tarian hip hop. Nah, kemudian kalian kalau misalnya udah kayak gini, kalian download. Nah, kalian masuk formatnya itu untuk FBX, untuk Unity. Lalu kalian unduh. Nah, setelah kalian unduh, kalian masuk ke Unity kalian. Yang ini kan Unity yang pertama kita nih, ya kan? Kalian lihat di sini. Nah, ini masih ada Dumbo-nya. Kemudian sama seperti kalian import Dumbo, kalian klik kanan, kalian import new asset, lalu kemudian kalian ini deh, kalian masukin deh yang tadi kalian download. Kan tadi saya hip hop kan? Nah, habis itu yang ini. Langkah pertama dalam membuat animasi adalah yang harus mengetahui bahwa objeknya harus masuk dalam kameranya. Contoh ini. Kita lihat dulu di sini. Wah, kecilan nih ya kan? Jadi saya taruh depan, saya gedein. Nah, udah saya gedein. Nah, habis itu saya ini kan kebalik nih, jadi saya puter dulu nih. Nah, udah. Kemudian setelah saya puter, nah, supaya gampang nih. Nah, setelah saya putar ini, langkah kedua adalah kalian klik window, habis itu kalian klik animation, kemudian animator. Ini, oke? Nah, tapi sebelumnya adalah kalian klik scan-nya dulu. Nah, habis itu kalian klik ini, objek kalian ini di bagian paling bawah. Kalian klik. Nah, di sini kalian lihat di sini ada model, rig, animation, sama material. Kalian klik rignya. Kita ubah animation type-nya dari generic ke humanoid. Oke? Lalu itu kemudian kalian klik apply. Ini maaf ya, nggak terlalu kelihatan klik apply-nya. Nah, setelah itu kalian klik animation. Jangan, maaf. Jangan kalian klik dulu animation. Kalian buat animation controller dulu. Jadi kalian klik di paling bawah, kalian klik kanan, kalian create. Habis itu kalian lihat di sini ada animation. Habis itu kalian klik animation controller. Nah, ini kalian harus rename. Kalau saya kan tulisannya hip hop ya. Jadi saya nari hip hop. Nah, saya klik ini. Habis itu kalian klik 2 kali di sini. Tadi saya enter soalnya tadi. Nah, kemudian kalian buat state baru. State itu fungsinya buat apa? Fungsinya state itu untuk animasinya. Jadi kalian masuk ke dalam, ke tengah-tengah sini, kalian klik kanan, create state, habis itu klik empty. Nah, di new state ini kalian rename lagi. Jadi rename kalian ada di bagian paling kanan ya. Rename-nya saya tulisan nari hip hop lagi. Hip hop. Pakai FP-nya double lah, supaya gampang. Nah, untuk motionnya itu karena saya dapat dari awal ya, karena kita membuatnya dari awal sudah bergerak. Jadi kalian bisa klik di sini nih, bagian objek kalian nih, kalian klik di sini ada kayak buat animasinya kan, kalian klik di sini. Nah, kalau seandainya nggak terlalu kelihatan, kalian bisa klik di sini, di nari hip hopnya. Habis itu kalian klik motion paling ujung kan ada tulisan. Nah, di sini ada tulisan hip hop dancing ya. Kalian pilih aja di sini. Oke. Jika sudah, maaf saya klik.
Nah, kalau sudah, kalian tinggal masukin apanya? Masukin data-datanya kalian. Nah, kalau yang ini, maaf ya. Jadi pertama kalian klik ke scan dulu, habis itu kalian klik objeknya. Habis itu kalian lihat nih di sini. Nah, di sini nih. Di sini ada avatar, ada controller. Avatarnya udah benar nih, objeknya kita. Controllernya belum. Nah, controllernya yang tadi kita buat, nari hip hop. Kalian klik. Nah, habis itu kemudian setelah ini kalian masuk ke dalam ini objek yang paling bawah sini. Kalian lihat di sini ada animation. Nah, habis itu kalian scroll paling bawah, habis itu kalian loop time. Nah, loop time ini fungsinya buat apa? Supaya dia nari terus. Nggak narinya cuma sekali doang. Nah, kemudian kita klik apply. Klik paling bawah. Nah, habis itu kalian klik play. Nah, jadi kayak gini, oke? Nah, baik, break. Ini adalah ACT keempat kalian. Diingatkan kembali untuk berbeda-beda di setiap mahasiswa. Jadi antara temanmu sama yang lain itu beda-beda. Terserah kalian mau jogging kayak, mau running kayak, mau dancing kayak, mau perang kayak, terserah kalian. Yang penting bisa gerak. Oke? Dan di dalam kamera dia bakal seperti ini, oke? Baik, kalau seandainya ditanyakan silahkan langsung aja PC ke saya atau langsung kalian on mic di Google Meet, di Gmeet. Oke? Sekian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.